Oke. Ya, siap. Ya, mau mulai dari mana kita? Bagaimana nih Bang? Putusan dari vonisnya jadi 6 tahun. Ya. Ya, tentu ya. Artinya harusnya ya kan kita juga sudah melihat ya seluruh apa yang telah kita saksikan dalam proses persidangan sejak awal sampai dengan adanya vonis pada hari ini dibacakan. Tadi juga di beberapa pertimbangan majelis hakim sempat diuraikan lagi kronologis sampai akhirnya terjadi penyiraman tersebut, dan tadi juga sempat dikutip apa penyebab dari adanya penyiraman tersebut yang dilakukan oleh Adji terhadap Agus, gitu kan ya. Harapan kita kan sebenarnya kan ketika mendengar sebelumnya ada tuntutan jaksa 5 tahun itu, harapan kita tentu majelis hakim akan membacakan vonis di bawah dari tuntutan jaksa, tapi hakim punya keyakinan lain, dan itu secara prosedur hukum acara sah-sah saja. Kalau hakim punya keyakinan lain, punya pertimbangan lain, yang akhirnya membacakan vonis di atas dari tuntutan jaksa penuntut umum, ya tadi dibacakan adalah 6 tahun 6 bulan, gitu. Artinya kita punya waktu untuk pikir-pikir apakah kita akan melakukan upaya banding atau tidak selama 7 hari ke depan. Tadi juga saya sempat menyampaikan kepada Zazi, pada Adji secara virtual langsung. Ya nanti mungkin saya akan berkomunikasi secara intensif dengan Adji setelah ini dan juga pada keluarganya untuk menyikapi hasil pembacaan putusan pada hari ini. Gitu teman-teman. Tapi dengan putusan itu dari sebagai kuasa hukum merasa Iya, kita merasa kecewa tentu ya, karena memang kita melihat sebenarnya dalam faktor perencanaannya terutama itu ya, karena kita melihat perencanaan tersebut ya memang ya akhirnya kan jaksa juga punya keyakinan dan hakim punya keyakinan dengan versi dan fakta dan pendapatnya, tapi kita juga melihat bahwa perencanaan itu ya memang tidak sepenuhnya dilakukan oleh Adji saat menyiram Agus, karena kepemilikan dari air keras tersebut sudah dimiliki dari bulan Juli sebelumnya, jauh sebelum Adji kenal oleh Agus gitu, karena memang akhirnya air keras itu digunakan untuk melakukan penyiraman, dan itu pun ada sebab gitu, ada sebab yang saya sudah sampaikan dan juga dalam pledoi juga setelah kita juga bacakan bahwa sebab akibat dari apa yang dilakukan oleh Adji terhadap Agus itu ya memang karena ada intimidasi verbal sebelumnya yang dilakukan oleh Agus. Itu kan sikap manusiawi seseorang, kemarahan, sikap seseorang mengekspresikan kekesalan dia gitu kan, walaupun memang kita tidak membenarkan hal tersebut gitu, karena intinya kita berharap sebelumnya harusnya majelis hakim itu mempertimbangkan hal tersebut gitu, yang akhirnya bisa memutuskan vonisnya Adji itu di bawah dari 5 tahun atau seringan-ringannya begitu. Itu aja. Iya, dalam waktu 7 hari ya kita nanti akan komunikasi dulu secara intensif ya terhadap keluarga, terutama terhadap Adjinya langsung. Saya juga ingin mendengar langsung pendapatnya dia. Tapi kalau dari tim pun kita akan manfaatkan waktu 7 hari ini secara maksimal untuk berkomunikasi. Apakah nanti kita putuskan untuk melanjutkan banding atau kita menerima putusan tersebut, ya nanti akan kita informasikan lagi kepada teman-teman semua dan kepada publik. Karena memang ini juga penting untuk kita kembali analisa ya putusan ini ya. Dan kita juga berharap nanti ke depan pun kalaupun kita akan melakukan proses banding gitu kan ya, kita juga akan berharap bahwa putusan itu bisa dikurangi. Gitu kan, kita bisa mendapatkan putusan pengadilan di tingkat banding lebih ringan daripada yang telah diputuskan di tingkat pertama yang saat ini telah dibacakan 6 tahun 6 bulan. Tapi sebelum sampai ke sana kita punya waktu 7 hari untuk berkomunikasi dengan pihak Adji dan juga pihak keluarganya. Seperti itu. Bang, berarti tadi yang memberatkan dari putusan majelis hakim adanya ini ya, perencanaan ya? Ya. Ya, karena gini, tadi kan kalau kita lihat pertimbangannya hakim itu ada beberapa faktor yang tadi disampaikan oleh hakim yang berkaitan dengan perencanaan yang sesuai di mana itu pasal 353 ayat 2. Nah, di situ perencanaannya terpenuhi. Nah, itu juga yang kita mau coba dalamin lagi kenapa pasal itu bisa terpenuhi, dan kita sebagai penasihat hukum ini menganalisa juga apa yang menjadi yang masuk ke perencanaannya itu seperti apa, padahal yang kita ketahui ada sebab akibat yang mana si Adji di sini ada salah satu perbuatan dari Agus yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Nah, makanya kita coba nanti lihat, dan kita sekali lagi sebagai tim kuasa hukum juga menghormati putusan pengadilan. Nah, tapi kita mempunyai upaya-upaya yang bisa diberikan oleh hukum, kita mempunyai hak hukum, nanti kita mau upaya banding atau dalam waktu 7 hari ini. Mungkin seperti itu. Ya tadi juga saya tambahkan ya, ada juga hal yang memberatkan kan akhirnya berkaitan dengan proses perdamaian, tidak ada perdamaian antara pihak keluarga Adji dengan pihak Agus. Nah juga saya menyampaikan lagi,
intinya sudah ada proses upaya komunikasi itu saya bisa buktikan seluruhnya. Komunikasi saya dengan pengacaranya Agus pada saat itu sebelum ada Bang Paratabas, saya sudah berkomunikasi untuk melakukan proses dialog gitu kan setelah terjadinya proses penyiraman tersebut. Nah proses-proses itu kan juga kita sampaikan dalam pembelaan gitu. Nah artinya upaya-upaya itu ketika perdamaian tidak jadi kan tidak bisa disalahkan juga di pihak kita sepenuhnya kan. Karena memang yang saya dapatkan pada saat itu ketika proses komunikasi ini berjalan dengan pihak kuasa hukumnya Agus, ya memang dari pihak sananya yang tidak tidak memiliki kepastian mau seperti apa gitu loh. Bentuk perdamaian apa yang harus mereka minta dan harus kita lakukan. Itu kan komunikasi itu yang tidak berjalan sejak awal sampai akhirnya masuk dalam proses pengadilan. Makanya setelah proses itu tidak berjalan ya saya sebagai tim kuasa hukumnya aja baru saya itu memilih pada ya udah kita fokus pada proses hukum acara. Kita fokus pada proses persidangan. Tapi salah satu pertimbangan hakim yang memberatkan tadi adalah tidak adanya perdamaian. Saya sekali lagi menegaskan di sini, kita sudah melakukan upaya itu. Berkali-kali kita sudah melakukan upaya itu melalui komunikasi by phone maupun chat WhatsApp terhadap kuasa hukumnya Agus pada saat itu. Begitu. Tapi tadi respon dari Aji sendiri Pak setelah itu gimana? Tadi kan melakukan baik video call gimana? Iya, Aji kecewa ya. Ya intinya karena kan siapa sih yang tidak berharap terpenuhi rasa keadilan, karena rasa keadilan itu kan sebenarnya kan sangat abstrak dan subjektif ya, tapi juga harus didukung dengan apalagi ada masyarakat yang begitu mendukung juga kan Aji, dalam arti bukan mendukung perbuatan. Yang saya percaya masyarakat sangat cerdas sekali saat ini, dia tidak mendukung perbuatan tapi dia mendukung bahwa ini kan seperti ada gap antara atasan dalam dunia kerja dengan orang yang masih training gitu. Nah ini kan pembelajaran juga untuk seluruh masyarakat, kejadian itu jangan sampai terulang lagi gitu kan. Nah makanya itu respon, artinya itu respon yang dilakukan Aji pada saat itu, dan itu manusiawi, dia ingin menjaga harkat martabatnya. Bahkan tadi dalam pertimbangan pun dibacakan ya bahwa ada kata-kata yang tidak pantas ya. Itu diucapkan tadi oleh majelis hakim sebagai pertimbangan. Artinya ada kata-kata nggak becus lu, kata-kata yang mungkin sangat kasar lah pada saat itu, yang akhirnya juga Aji merasa dia harus menjaga harkat martabatnya dia begitu loh. Nah sisi itu kan juga harusnya menjadi sudut pandang majelis hakim untuk melihat begitu kan bahwa proses atau terjadinya penyiraman tersebut itu ada faktor, ada runtutannya, ada ada backgroundnya, ada apa sih yang mengakibatkan Aji melakukan itu. Bukan serta-merta orang kriminal yang di pinggir jalan punya air keras disiram saja. Kalau itu mungkin bisa dianggap atau dijatuhkan atau mendapatkan vonis yang seberat-beratnya karena memang tidak ada sebab akibat. Kalau ini kan semua ada rangkaiannya gitu loh. Nah saya mengatakan sekali lagi, orang yang menjadi terdakwa itu tidak 100% bersalah dan orang yang menjadi korban juga tidak 100% benar gitu kan. Nah itu artinya ya menanggapi tadi pertanyaan bagaimana tanggapan Aji, mungkin nanti secara jelas ketika saya sudah berkomunikasi dengan pihak Aji gitu kan. Langsung nanti kita akan komunikasikan secara intensif dan kita harus menyikapi selama waktu 7 hari setidaknya apakah kita akan melakukan upaya banding atau memang kita menerima putusan pengadilan ini. Tapi sekali lagi saya menghargai putusan hakim dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Artinya selama proses persidangan pun kita mendapatkan semua hukum acara sesuai dengan prosedur. Semua antara hak dan kewajiban antara jaksa dengan kuasa hukumnya Aji pun diberikan secara berimbang gitu loh. Jadi tidak ada kepentingan apapun. Kalau saya lihat di sini memang ini pure adalah keyakinan dari majelis hakim dan itu secara hukum acara dan secara teori hukum memang sah-sah saja gitu. Paling gitu. Tapi apakah kata-kata verbal yang menyinggung Aji itu memang menjurus ke arah personal atau emang dalam ruang lingkup profesionalitas kerja? Sangat personal mas, itu sangat personal. Bahkan kalau saya mendengar dari keterangan Aji langsung, kata-kata itu memang seperti memang ketidaksukaan Agus terhadap personalnya Aji. Jadi bukan berkaitan dengan kinerjanya dia. Karena kan ada kesalahpahaman kinerja pada saat itu kan, antara kesalahan order dan lain-lain. Tapi harusnya kan yang ditegur itu kan berkaitan dengan kesalahan tadi. Dikoreksi apa sih yang harusnya kita perbaiki gitu loh. Sebagai seorang leader gitu kan, memberikan masukan kepada anak buahnya. Tapi pada saat itu malah justru personalnya orang diserang kan. Gitu. Ya saya agak sedikit tinggi bicara ini karena memang saya ingin kembali menegaskan bahwa kejadian tersebut ada sebabnya. Nah sebabnya itu pun sudah kita sampaikan untuk proses dalam proses pledoi kemarin begitu. Paling itu. Thank you, makasih Bang. Cukup ya? Sip. Oke. Sebanyak.